yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Di dalam Tuhan Yesus, pasti kita semua tetap semangat dan tetap bersuka cita. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini, mari kita masih dapat berkumpul, memuji, menyembah Dia. Sebelum kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama dengan waktu yang sejenak, kita ambil waktu untuk memfokuskan diri kita, menyiapkan hati dan pikiran kita, agar kita fokus terus tertuju kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan memasuki Minggu Pekan Keluarga. Biarlah melalui Minggu Pekan Keluarga ini, kita dapat membawa seisi keluarga kita untuk tetap menyembah kepada Tuhan Yesus saja, sehingga dapat terwujud suasana sorga di dalam keluarga kita. Saat ini, mari kita angkat pujian, keluargaku adalah sorgaku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indah dan mesranya sebuah keluarga yang di dalamnya terwujud suasana surga, di mana hubungan antar anggota keluarga dapat terjalin mesra, penuh kasih, saling menghormati, dan saling menopang satu sama lain. Demikianlah gambaran keluarga di dalam Kristus. Saat ini dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari sama-sama dengan bertepuk tangan, dengan penuh semangat, kita angkat pujian ini.
sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari sama-sama di dalam keluarga kita nyatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan. Sekali lagi kita nyatakan, ku kasihi kau. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom saudara terkasih jemaat Tuhan. Salam kehidupan dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Puji Tuhan, kita tetap setia menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah pandemi COVID-19 dapat memotivasi kita untuk hidup di dalam persekutuan yang manis dengan keluarga kita semua. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita perhatikan beberapa penekanan pada warta jemaat kita di hari Minggu ini. Majelis Runggun Gereja telah menerima persembahan dari jemaat yang tidak kami sebutkan namanya. Pertama, persembahan persepuluhan. Kedua, persembahan ucapan syukur. Demikian juga persembahan kerja rani. Kiranya Tuhan memberkati saudara terkasih kami yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Selanjutnya, di sini pada kebaktian Minggu tanggal 29 November 2020 akan dilaksanakan akad sidi untuk saudara terkasih kita Wilson Lubis yang selama ini telah mengikuti katekisasi khusus. Dan pada hari ini akan dilaksanakan juga ngawan atau akad sidi bagi anak-anak kita yang tersebut namanya di sini adalah Nike Aurel Bruginting, Praditya Trido Terigan, dan Angelina Bruginting. Di sini juga akan ditekankan bagi kita semua jemaat bahwa pada hari ini tanggal 15 November akan dimulai Pekan Keluarga secara live streaming. Dan kita semua jemaat memperhatikan jadwal-jadwal yang telah tersedia di warta jemaat kita. Diharapkan kita semua dapat mengikuti Pekan Keluarga ini.
Majelis Runggun GPKP Cengkareng menghimbau kepada jemaat yang belum mengambil surat baptis dan surat ngawan agar segera mengambil surat tersebut di hari Minggu setelah selesai ibadah live streaming. Nama-nama jemaat yang surat baptis dan surat ngawannya masih tersimpan di GPKP Cengkareng telah ada dalam warta jemaat kita. Program kerja Runggun dan kategorial akan diplenokan pada hari Minggu 29 November 2020 jam 15 hingga 19 WIB secara virtual Zoom. Jika tidak selesai akan dilanjutkan untuk hari berikutnya. Bagi kita semua kategorial yang belum menyerahkan daftar program ini, batas terakhir adalah tanggal 20 November 2020. Majelis juga mengucapkan hari ulang tahun kelahiran bagi saudara terkasih kami yang tidak kami sebutkan namanya di sini. Demikian juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan keharmonisan terhadap saudara kekasih kita yang merayakan ulang tahun di tanggal 15 November sampai dengan 21 November. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini adalah minggu keluarga. Cinta kasih Tuhan tetap bertahta di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga setiap anggota keluarga memaknai perannya untuk tetap menjaga keutuhan keluarga. Persatuan keluarga adalah kekuatan untuk menghadapi segala problema kehidupan. Biarlah setiap anggota keluarga meninggikan nama Tuhan, sehingga misi penyelamatan boleh terjadi di dunia ini. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita angkatkan kidung pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 319, bait 1, 2, dan 3. Jine sintayang keduhanta alam yang langit napana malar maklap tetap pasu-pasuna ada seorang tamuji di selamat kita ban perkuat Atena kalau kena kita jadi anaknya malar maka tetap pasu-pasuna ada seorang tamuji di Batanta lit berbeben rekena dalam pula kelamin kita endah jadi erbua malar maka tetap pasu-pasuna. Khodum dan salam. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan keluarga yang percaya, di dalam nama Yesus Kristus
yang mengasihi keluarga, di dalam nama Roh Kudus yang menyertai keluarga percaya, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya berserta kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dalam pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman. Bersatu juga baptisan dan berpatulan, yang oleh sekalian dipuji disembah. Jemaat, kami persilahkan duduk. Doa keluarga pada masa pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu membawa hidup keluarga kami seluruhnya kepadamu. Kami bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini, kami mempunyai banyak waktu untuk bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, tolonglah kami terus agar tetap bertahan di dalam iman melewati keadaan ini. Biarlah anggota keluarga kami tetap bergandeng tangan, sehati, sepikir, dan saling melengkapi di dalam menjaga cinta kasih-Mu di keluarga kami. Bagi kami, keluarga kami adalah surga kami. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita bernyanyi kitab Ndenden nomor 254 ayat 1 dan 3. Disuruh dibatasi kalang-kalangan, si sampat-sampatan asa tengah super. Bue mekap tuhu, siman bahan entah, radu ras kerina,
suruh dibatasi keleng-kelengan, si sampat-sampatan asa tengah supen, gue mekap tuhu siman bahan entah, radu ras kerina kita dahi kencang. Disuruh dibatasi keleng-kelengan, si sampat-sampatan asa tengah supen, gue mekap tuhu siman bahan entah, radu ras kerina kita dahi kencang. Pas seperti tamat langgarapkan balas, pusu peratetan haruslah meciho, Tuhan erti muli iberena lampas, sangap-angkap mere asa kita ngalong, disuruh dibatasi keleng-kelengan, si sampat-sampatan asa tengah supen, gue mekap tuhu siman bahan entah, radu ras berina kita dahi kencang. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama 2 Korintus 9 ayat 13 sampai 15. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memulihkan Allah karena ketaatan kamu di dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta kekuatan supaya kita diberkati Tuhan dan diajari Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Semakin kami menyadari Tuhan, bahwa mendengar dan merenungkan firman-Mu di dalam liturgi ibadah kami, itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Suasana COVID tidak bisa menggagalkan pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kami semakin melihat, ketika kami diberikan masalah di dalam hidup kami, ternyata Tuhan sedang mengajarkan inovasi dan kreativitas kepada kami. Dan juga kebersamaan. Ketika kami bisa bersama-sama beribadah dan seluruh jemaat kami bisa melihatnya di dalam live streamingnya Tuhan. Ini adalah sebuah inovasi yang sedang Engkau ajarkan kepada kami. Bersama dengan seluruh adik-adik kami, permata kaum muda,
yang menyelenggarakan ibadah ini. Dan kami juga mendengar Tuhan, ketika dulu saudara-saudara kami untuk bisa beribadah, nyawa mereka menjadi tanggungannya. Sebab sehabis ibadah, di zaman gereja mula-mula, banyak sekali mereka yang ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Tetapi itu semua tidak bisa menghambat ibadah Tuhan. Makanya ketika saat ini, di tahun 2020 ini, kami menghadapi kesulitan secara global, tapi ternyata ibadah-ibadah kami semakin semarak, semakin banyak dilakukan dengan metode-metode yang belum pernah ada sebelumnya. Dan saat ini Bapak, kami di GBKP Runggun Cengkareng ini bisa melaksanakan ibadah yang maha penting ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ibadah yang mengawali pekan keluarga kami selama 1 minggu ini. Ibadah yang menegaskan kepada keluarga dan anak-anak kami. Ketika mereka menerima CD, mereka menyadari Tuhan bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan CD mereka. Tidak ada kekuatan yang bisa menghambat kasih sayang Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau ajarlah kami Tuhan, supaya kami bisa melihat tidak hanya dengan mata, telinga kami, tapi terutama dengan hati kami, apa yang ada di kebenaran firman-Mu. Turunkanlah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya Bapa, supaya Roh-Mu yang kudus itulah yang mengajari kami. Kami yang ada di gereja ini, maupun semua jemaat kami dimanapun mereka berada, yang bisa bersama-sama dengan kami menikmati ibadah yang sangat renyah, sangat enak, sangat nikmat melalui live streaming. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan firman-Mu, berkata-katalah melalui seluruh kesadarannya, mulutnya, hatinya, matanya, pendengarnya. Pakailah seluruh panca inderanya Tuhan, seluruh kecerdasannya Bapa, untuk hanya menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang menjadi bahan renungan kita di Minggu Keluarga, Minggu yang berbahagia ini diambil dari Yesaya 8 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan nanti. Oh, kita bacakan secara antiponal ya. Secara antiponal ayat 16 kita yang laki-laki, dan nanti yang 17 perempuan, kami yang perempuan, begitu terus nanti sampai yang bagian akhir. Mari kita baca Yesaya pasal 8 ayat 16 sampai 20. Kita mulai dari kita yang laki-laki. 1, 2 ya. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Oke, sampai di sini pembacaan kita. Aku kalak karo asli, adilah ngaka aku bacakan bahas versi kalak karo nah. Langak kok sempurna kal. Maka aku bacakan sekali dalam versi bahasa karo. Kam ajar-ajarku
harus jaga ras murnikan kata si engkau iberikan di bataman baku. Ibu niken Tuhan dirina ibas bangsa nanari, tapi aku ernalem ras erpengarapan man bana. Aku ras anak-anakku si berikan Tuhan si mada kuasa, si ringan i deleng Sion. Engkau isuruhna jadi berita sing geluh man bangsa Israel. Tapi jelma sinterem uga pape nuruh kam gelah nungkun berita ibas guru perkatika ras guru si basonari. Sir kata kerahungna ras guru pertabas. Nina kalak sinterem maaruskin kita nungkun keramat-keramat ras begu kalak mate. Guda kidi ulin kalak singeluh. Maka harus ijabab lu iya nindu. Begigalah kai siajarkan Tuhan man bandu. Ola begikan guru-guru si baso. Sabab kai si kata kena labolit gunana man bandu. Sampai di sini. Shalom. Mejuah-juah kita kerina senina rasturang ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Hari ini adalah Minggu Keluarga, Minggu 15 November. Kita dibawa untuk merenungkan. Merenungkan tentang keluarga kita. Merenungkan tentang rumah tangga kita. Coba kita jawab, apakah selama ini kita sudah memberitakan kebesaran Tuhan? Apakah selama ini keluarga kita sudah menjadi kesaksian yang menguatkan iman siapapun yang melihat keluarga kita? Tadi indah sekali nyanyian kita bahwa keluarga adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Itu yang benar. Tapi kita bertanya, mengapa juga ada orang yang menganggap keluarganya adalah neraka bagi dia? Kenapa? Kenapa keluarga bisa menjadi sumber perjengilan? Kenapa? Sebab itu tentu kita harus menciptakan keluarga itu menjadi surga kita. Lalu bagaimana cara kita? Mari kita lihat lebih jauh. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah berbicara melalui Nabi Yesaya tadi. Beberapa saat menjelang keruntuhan Yahudi yang diserang oleh bangsa Asyur, bangsa Assyria. Dan ketika nanti bangsa Assyria itu sudah menyerang, maka bait Allah sudah pasti itu, tempat beribadah itu sudah pasti akan dinodai oleh mereka, dihancurkan oleh mereka. Sesuatu yang paling suci, simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah jemaatnya itu akan dihancurkan. Dan oleh sebab itu jangan ada mereka di situ supaya mereka tetap bisa beribadah, dan dibuanglah bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini. Dan dari ayat yang kita baca barusan tadi itu adalah menjelang, ya, menjelang. Itu belum, kejadiannya belum. Nah, jadi Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh bangsa pilihannya itu nanti saat dia jauh dari Tuhan. Dan tadi disimbolkan dengan kata-kata Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan menyembunyikan wajah itulah simbol bahwa pada saat itu mereka harus terbuang jauh dari kota, dari tempatnya, dari bait Allah yang mereka jadikan selama ini menjadi simbol, menjadi tempat untuk menyembah Tuhan. Tapi ini yang menarik. Sebelum mereka dibuang, kok Tuhan itu memberikan sesuatu apa yang harus mereka lakukan. Dan dikatakan tadi melalui Nabi Yesaya, sekalipun kamu ada di pembuangan anak-anakku, bahwa engkau tetap harus menyimpan firman ini, menyimpan kata-kata Tuhan ini, yang saya sampaikan ini, kata Nabi Yesaya. Dan lebih jauh dari itu, dikatakan juga tidak hanya menyimpan, tidak hanya mengingat kata-kata itu, tetapi
kamu harus jabumu itu, keluargamu itu, rumah tanggamu itu harus membawa berita mengenai kehidupan, berita mengenai kegeluhan. Berarti penting sekali berita itu ya. Penting sekali berita itu untuk disampaikan. Penting sekali berita itu. Makanya ditekankan oleh Tuhan. Seolah-olah apapun yang terjadi dengan kamu, sekalipun kamu kutampar, tempeleng, ku pukul, ku buang. Tapi kamu ingat, kamu harus tetap membawa berita itu. Seolah-olah Tuhan berkata seperti itu. Ya, sebuah gambaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa Yahudi nantinya juga akan melihat. Nanti di pembuangan itu, kamu akan melihat orang-orang akan mengajak kamu untuk bertanya kepada guru perkatika, guru si baso, keramat-keramat, roh orang mati, semua yang mencurahkan Tuhan. Dan mereka akan berkata, ini yang kita tanya. Dengan lembut Nabi Yesaya berkata, tapi kamu anakku, sekalipun kamu mendengar banyak seperti itu, kamu harus tetap hanya bertanya kepada Tuhan saja. Dan ditegaskan tadi, jadi salah pelajaran man kita kerina. Bohong itu semua. Guru si baso, roh-roh orang mati, apapun itu bohong semua. Itu yang dikatakan tadi di ayat terakhir dalam tulisan Nabi Yesaya tadi. Jadi kalau kita renungkan lebih dalam, itu firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Aku analogikan bagaimana. Dulu nini bulangku, kamar nini tiganku, bana surat cinta. Ku baca surat cinta dai. Baca kaplu man anakku James, nanti kalau kamu menyatakan surat cintamu kepada yang kamu sayangi, ini pakai kata-kata aja anakku ni. Baca ngikap lu. Kata-kata surat cinta yang dulu sukses dilakukan oleh Nini Bulangku, menitiganku sehingga mereka bersatu dan ada surat cintanya, dan itu kusuruh dibacakan oleh James kepada calon pacarnya. James masih 14 tahun. Baci ge, gua nginin dua. Baci kang, tapi dicari maknanya, dicari kata-katanya. Jangan persis seperti itu, karena itu milik opungmu dulu itu. Jangan kau pakai itu. Dan itu buru tarigan, dinitigan itu. Apakah kamu sama buru tarigan juga? Itu. Lampah, aku beri stompul saja nih, nah misalnya. Muhuli kalau sudah berusia tompule, lina kau misalnya. Si tompule muhuli, tapi perangin angin kape. Jadi baru perangin angin pebam kari, lo dale, seregi ras berusia tompul. Masih kagak bagianinku. Jadi artinya apa? Firman Tuhan ini kita harus cari maknanya kepada diri kita. Tidak langsung itu kita tafsirkan, tetapi kita lihat dulu apa maknanya sebenarnya, baru kita nanti kaitkan dengan keberadaan kita pada saat ini. Jadi si pertama kali bagaimana ya, itulah Tuhan kita itu. Tuhan selalu berbicara kepada umat pilihannya pada saat yang tepat. Situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, dan kalau kita mau mendengarkan Tuhan, maka Dia itu akan berbicara kepada situasi kita. Tepat. Tuhan gak pernah terlalu cepat, Tuhan gak pernah terlalu lambat, selalu tepat, selalu tepat. Selalu tepat Dia menyampaikan firman-Nya kepada kita. Itu yang pertama. Lalu, apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya ke Israel tadi, melalui khotbah kita ini kepada anda semuanya, itu selalu tepat dan kontekstual. Nas yang kita baca tadi dengan sangat tepat memperingati bangsa Yahudi sebelum dia dibuang. Jadi aku bertanya-tanya begini. Adik keleng hati Tuhan yang bangsa Yahudi, gua mau kebuang dah. Ugama kah dibuang dah, tapi tetapkah iperingati dah? Tetapkah iberi kena pedah-bedahna?
Jadi ku daram-darami di analogi bagian ya antara lain. Kelengkel rikung ku anakku, tapi gutul ku, maka ku penjarakan engkau tidak. Tapi pas penjara kepegang, rubahlah penjara lain jadi bintang 5. Wah, di luar akal ya. Di luar akal sehat kita. Nangkau anak tak, terdat ya nangkau. Tapi anak takal. Nangkau nih harus lihat risikonya. Harus kau masuk penjara. Kau harus masuk penjara. Tapi di penjara pun nanti kau berdoa kau ya anakku. Nitakah? Jadi kita sayang atau benci kepada anak kita ini ya? Kan timbul pertanyaan sederhana kita, pertanyaan logis kita. Kalau begitu, buat apa dipenjarakan? Oh, Tuhan merasa penting itu dipenjarakan. Tuhan merasa penting dipenjarakan. Jadi salah satu pembelajaran adalah rencana Tuhan itu tidak pernah tidak sempurna sekalipun kita merasakan ada hukuman di situ. Sekalipun kita merasakan hukuman di situ. Pendeta, itu yang kupahami sebagai kasih agape. Kasih agape itu kasih yang di luar logika kita sebagai manusia. Enggak terlogikakan lagi. Tapi baca si kejap. Baca si rasakan. Dan ketika kita hanya memakai otak kita untuk memahami kasih Tuhan, enggak akan mungkin sampai. Enggak akan mungkin sampai. Ada saat-saat tertentu dalam hidup kita ini kita berkata, Tuhan, kehendak-Mulah jadi di dalam hidupku. Dan ingat, kehendak Tuhan kalau jadi dalam hidup kita, itu tidak pernah yang menghancurkan kita. Tetapi semua itu akan membawa kebaikan bagi kita. Jadi, yang diperingatkan atau dikatakan oleh Tuhan kepada seluruh keluarga adalah, bagaimana Tuhan saat kita dihukum pun, itu seolah-olah, tadi bagus sekali bahasa Yesaya ya, menyembunyikan wajah. Menyembunyikan wajah. Kalau bahasa Karo, menyembunyikan dirina, Nina. Tapi menyembunyikan wajah, dia ada enggak? Ada, wajahnya yang ditutupi bukan? Wajahnya yang ditutupi. Bagi kita idang-idang budi merenda. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, kukiam teman tanda. Tapi jeng kita. Dan ternyata itu dia. Ketika Tuhan membuang Yahudi, wajahnya memang enggak ada. Tapi diri Tuhan itu ada di situ. Kuasa Tuhan itu ada di situ. Ada di situ. Bas gereja ta, lid misalnya, pedauh larsibar. Pedauh larsibar maksudnya bukan pedauh selama-lamanya ya. Ini harus kita tafsirkan ulang. Pedauh larsibar, lalit sibar-sibar. Dah. Pedauh kalau larsibar, pagi bacing ku malam. Pagi ku bacing ku malam. Lalit sibar dah. Berapa lama? Lalit sibar dah. Berapa lama? Bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa. Kapan kasih Tuhan itu nanti datang kepada kita? Ya disitulah. Dan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan selama pembuangan. Apa yang harus dilakukan selama pembuangan? Dibuang bangsa Israel, tapi dikatakan bahwa itu hanya Tuhan menyembunyikan wajah. Tuhan tetap hadir. Ketika keluarga kita dihukum, ketika keluarga kita menghadapi masalah, ketika keluarga kita menghadapi pencobaan, Tuhan itu selalu hadir. Wajahnya yang dia sembunyikan. Kenapa? Karena dia malu terhadap kita. Jijik dia terhadap kita. Tapi kasih sayangnya itu, kehadirannya itu tetap. Ya, ini luar biasa ya. Kalau kita renungkan dalam-dalam akan kasih Tuhan itu luar biasa sekali. Dan juga dia katakan apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak harus kamu lakukan. Ada sebuah tafsiran yang berkata seperti ini. Ternyata kitab Kejadian itu ditulis setelah masa pembuangan. Kenapa? Karena salah satu yang mereka terima, cerita-cerita yang mereka terima di masa pembuangan adalah kisah penciptaan dunia ini yang berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Itu di aliran-aliran Zoroaster, apa itu namanya ya. Jadi ketika mereka balik lagi,
maka perlu ditegaskan bahwa yang menciptakan dunia ini bukan cerita yang kamu dengar di pembuangan itu anak-anakku, tapi Tuhan kita lah. Begini dulu cerita. Ini sebuah tafsiran. Ini sebuah tafsiran teologis. Tapi tujuannya memang adalah supaya kita semua sadar, lihat, percaya, dan mengucap syukur bahwa kehidupan kita ini, dunia ini, ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang menuntun semua kita. Tuhanlah yang menuntun semua keluarga kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi. Makanya seorang penginjil yang paling besar di dunia ini namanya Billy Graham. Dia berkata seperti ini. My home is in heaven. I am just traveling through this world. Sebenarnya rumahku itu di sorga. Ketika ku hidup di dunia ini, itu kemewahan yang diberikan Tuhan untuk menikmati dunia ini. Wow, luar biasa ya. Seorang penginjil, seorang yang ya kalau dia berbicara, itu tidak ada namanya Presiden Amerika, sama semua. Presiden Amerika bisa menjadi orang yang paling kuat, tetapi semua diam dan tunduk ketika mendengar khutbah Billy Graham. Dan Billy Graham berkata seperti itu. My home is in heaven. I am just traveling through this world. Aku hanya sebentar, aku hanya gawah-gawah. Hari gawah-gawah kita ke Bali. Kita melabu anak Bali, pal. Ya, lah begitu anak Bali. Tisik kita jah. Entah apa, tapi bajikan kita copet kalak jah. Oke. Tapi tisik ingin ceh, bajikan kita tertutup jah. Elo dali. Tapi mulihkah kita pergi ke rumah ta? My home is my heaven. Rumahku adalah surgaku tadi. Mulih kita dari Bali dengan seluruh pengalamannya. Ternyata juga banyak yang kubaca. Kita kan semakin mencintai rumah kita ketika kita bersama-sama tetap teguh menikmati kebangunan, kejatuhan, penderitaan, kemenangan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi senina-senina saudara-saudaraku yang kekasih semuanya, ada beberapa yang perlu menjadi perenungan lebih dalam dan juga menjadi pemahaman yang lebih dalam dan juga menjadi praktek yang kita praktekkan untuk keluarga kita. Kasih Tuhan kepada bangsanya, kasih Tuhan kepada umatnya selalu ada. Kasih Tuhan kepada setiap keluarga selalu ada. Dan dia akan secara tepat dalam kata-kata, tepat dalam waktu, akan menyatakan melalui orang yang dia pilih dan orang dia persiapkan. Tuhan memilih siapa yang mau menjadi penyampai berita kehidupan itu. Jadi pertanyaannya, bersediakah kamu menjadikan rumah tanggamu, menjadikan jabundu untuk memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan berita-berita kebaikan itu. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan pemikiran lu. Dengan apa yang kamu lakukan kepada anak-anak lu, itu akan menjadi berita. Berita kehidupan. Berita kehidupan artinya berita yang membawa hidup lebih hidup. Hidup lebih sesuai firman Tuhan. Bukan berita yang membawa kepada orang menghadapi kematian fatal. Kematian fatal. Kadang-kadang ketika kita tidak bisa mengimajinasikan bagaimana sakitnya neraka itu, maka kita anggap enteng itu neraka. Sedikit, ini belajar dari pelajaran katekisasi, kan ada kebangkitan ya di materi 56 kalau nggak salah. Kebetulan saya juga membawanya. Mungkin anak-anak kami yang ikut permata mesti ingat. Yang dibangkitkan itu apa? Roh atau daging? 90% anak-anak katekisasi kami mengatakan adalah roh. Oh bukan, daging. Dan bayangkan, orang-orang benar dibangkitkan dia dalam daging untuk menikmati kemuliaan kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang lain juga dibangkitkan dalam daging. Dagingnya adalah dibuat untuk merasakan penderitaan di neraka itu. Bisa kan bayangkan itu? Dibangkitkan hanya untuk disiksa. Dibangkitkan hanya untuk disiksa loh.
Dibuat daging ini untuk menderita, lebih menderita dengan ini loh. Lebih buat pisau sakit bukan? Tapi itu gak seberapa penderitaan yang di neraka itu, dan itu seumur hidup loh. Seumur hidup. Pertanyaannya adalah begini, maukah kamu melihat saudaramu akan masuk seperti itu nanti? Kalau tidak mau, cerita kehidupan itu. Ini dia. Kalau kita tidak mau nanti keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi itu dibangkitkan pada saat Yesus datang pada dua kalinya, lalu dia akan mengadili kita semuanya. Maka dia berkata, anak-anakku siku kelengi, arah kemuhun kamu. Sebagian besar di situ, tapi ada yang hukam, ngukuregen kegeluhun man bandu, sia-sia gendu, daging lu lalap si penuh hidu, kebutuhan daging lu ngencasi nikmati hidu. Ku pegeluh kamu lihi, gelah masuk kamu ke neraka. Wow, ada kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Pakailah jabundu. Pakailah jabundu untuk memberitakan firman Tuhan. Baiklah jabundu. Baiklah jabundu. Dan ketika Tuhan, ini sebagai perbanding, memilih Nabi Yesaya secara pribadi, teraja tadi di ayat-ayat yang berapa tadi kita baca itu, dan dia dengan seluruh keluarganya, ya, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku, aku dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku, bersama-sama kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ini bukan lagi personal, ada tanggung jawab bagi setiap keluarga untuk menjadikan jabunya, menjadikan keluarganya menjadi pemberita berita kegeluhan. Emang kita perbapaan mah mamre mah imam. Wah, mamre imam artinya apa? Tanggung jawab pembinaan iman kepada anak-anak kita dan isi jabu kita. Pertama sekali itu untuk perbapaan loh. Untuk kita perbapaan. Rajin tahlang anak teku gereja, perbapaan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, perbapaan. Tanggung jawab tak. Nandai tiang doa, mendoakan. Jadi sebenarnya secara bersama-sama ya, secara bersama-sama. Nandai tiang doa, berarti dua ibu itulah yang akan menyelamatkan keluarganya, yang akan menjadi kesaksian itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau nande berada dalam situasi tidak suci di hadapan Tuhan? Bagikan Tuhan nge pertoton ne. Bagikan Tuhan nge pertoton ne. Jadi dibagai di sini kronologinya, Bapak sebagai imam, nande harus tunduk kepada Bapak. Secara teologis ya, secara teologis. Nande harus tunduk kepada Bapa secara teologis supaya doa nande makin kuat dan makin bersih di hadapan Tuhan demi seluruh anak-anak. Oleh sebab itu, kepada kamu semua anak-anak kami yang hari ini di sini, saya ingin mengatakan seperti ini, anakku. Berbahagialah kamu bahwa kamu dilahirkan, dibesarkan di keluarga Bapak Ndu ini, di keluarga Ibu Ndu ini. Dan dia bertanggung jawab dan menunjukkan tanggung jawab itu pada hari ini untuk membawa dan mengantarkan kamu sudah matang, sudah dewasa di dalam iman. Tapi kematangan itu ada 7 level ya, ulah gerek menunggu matangnya. Matang level 1 iya. Tapi kematangan itu terus, enggak ada batasnya. Kita itu selalu mematangkan dan mendewasakan diri. Ya, terus. Ya. Maka ya, aku lihat di sini ya, ada yang dengan bapaknya, ada yang dengan ibunya. Cobalah anak-anak ngawan, pandang orang tuandu dan katakan dalam hati, terima kasih Bapakku, terima kasih nandeku. Ayo, 2 menit. Puji Tuhan. Anak adalah buah cinta.
Sering dikatakan seperti itu, anak adalah buah cinta. Adanya anak itu membuktikan cinta itu berbuah. Cinta itu berbuah. Buah adalah istilah tanam-tanaman. Banyak sekarang tanaman-tanaman itu, apalagi zaman sekarang ya, kulihat Nora juga itu bunga tiap hari. Wih, di mana-mana itu bunga tiap hari. Lalu diposting di Facebook. Wih, kebanggaan bagi dia. Ternyata memang bunga-bunga buah-buahan itu kalau dia sudah berbuah juga kan banyak juga itu nangka dalam pot ya. Nangka, kedonglong, sawo, alpukat dalam pot itu kalau difoto kan cantik sekali. Artinya apa? Artinya keluarga yang didasari oleh cinta dan berhasil berbuah adalah keluarga yang sangat indah. Sangat indah. Sangat indah. Dan itu perlu dipertontonkan loh sama orang untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Jangan malu bahwa dia itu anakmu. Jangan malu bahwa dia itu bapakmu, bahwa dia itu nandai dua anak-anakku. Sebab apa? Kamu dilahirkan dari cinta mereka. Dan kamu adalah cinta. Kamu adalah cinta itu. Maka ketika kelak kamu juga ingin memadu kasih, yakinlah Tuhan itu sudah menyediakan jodohmu semua. Pertanyaannya bukan siapa jodohmu, tapi pertanyaannya, jadikan jodohmu itu sebagai partner cintamu untuk menghasilkan buah-buah berikutnya. Buah-buah berikutnya. Dan pastikan ketika kamu diamankan oleh orang tuamu, maka kamu pun juga nanti harus membawa anakmu itu diamankan di gereja. Di gereja. Di gereja. Bukan di tempat yang lain. Bukan di tempat yang lain. Sebab bapak harus nandain dupe bapak kamu ku gereja. Jangan pula kamu nanti sok-sokan, aku lebih hebat, tapi ku gereja baci gini juga. Itu janganlah. Janganlah. Cinta Tuhan yang kau rasakan, cinta Tuhan yang ingin kita rasakan, itu ada di gereja ini. Jadi kamu adalah buah cinta. Dan kesempurnaan cinta orang tua itu, maka kamu dibawa kepada sumber cinta yang gak habis-habis itu. Siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah kita. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Satu pertanyaan lagi yang paling penting untuk kita renungkan adalah begini. Apa visi Jabunu? Apa visi keluargamu? Saat ini, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kamu ingin menjadikan keluargamu ini sebagai apa? Ini penting sekali untuk kita renungkan dan kita wujudkan. Apa yang kita alami saat ini di keluarga kita, itu hasil dari dulu. Dari dulu kita berpikir, dari dulu kita merenung seperti ini, dalam waktu, jadilah seperti sekarang. Nah, sekarang kita lihat ke depan, 10 tahun lagi bagaimana keluarga kita? 20 tahun lagi bagaimana keluarga kita? 30 tahun lagi bagaimana keluarga kita? Itu ditentukan sekarang, hari ini, 15 November 2020 ini. Di hari ibadah ini, di hari ibadah keluarga ini. Kalau sudah ada, hari ini harus menyempurnakan. Kalau belum ada, itu hari ini harus sudah ada. Kita setuju semua. Dan di Bapak Tura Rasedina, bahwa perlu kita cari prestasi-prestasi keluarga kita. Setuju. Carilah prestasi ekonomi, carilah prestasi pendidikan, carilah prestasi dalam bidang adat budaya, carilah prestasi dalam bidang gawah-gawah, carilah prestasi dalam bidang apapun yang kamu anggap perlu. Tapi ingat, carilah, wujudkanlah prestasi sebagai pemberita firman Tuhan. Semua prestasi-prestasi yang lain itu bisa kerenep semua kalau tidak ada prestasi kita di dalam firman Tuhan. Dan prestasi dalam firman Tuhan itu sulit sekali diukur. Adi sen baci diukur, adi gawah-gawah kujakam gulaus gawah-gawah. Terus siribanda. Tapi adi prestasi firman Tuhan adalah konsistensinya.
Konsistensi terus. Kita terus jadi pemberita Tuhan. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Tapi bisa-bisa saja truk jatuh. Kalau sudah jatuh harus kembali lagi ke trek tadi. Jadi pemberita firman Tuhan. Jangan kalau sudah jatuh, bangga pula di dalam kejatuhan kita itu. Bangga pula dalam kejatuhan kita itu. Jadi berita-berita hidup kita ini, ya di zaman COVID ini apa yang kita lakukan? Mencari berita, bukan? Mencari berita, semua mencari berita. Di ruang persiapan pun tadi mencari berita. Aku pun begitu juga. Tapi berita yang paling penting adalah berita dari Tuhan. Berita yang paling penting disampaikanlah berita firman Tuhan. Pakailah Facebook dulu. Pakailah WA dulu. Pakailah Instagram dulu, pakailah YouTube dulu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan berita kehidupan itu, kehidupan yang membuat hidup, berita kehidupan. Dan dulu kok berita kehidupan hanya di dunia ini. Berita kehidupan itu adalah menyangkut kehidupan selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu yang paling penting. Berita kegeluhan Nina, adibas bahasa Karona. Itu bukan hanya berita di dalam hidup ini saja. Jadi pada saat nanti tidak ada lagi WA dan sebagainya, itu berita itu tetap ada. Kekelengan Tuhan itu tetap ada. Ini yang paling perlu kita renungkan. Jadi, nade Bapak Tura Rasanina, ibas kam memejamkan mata dua, ibas kam merenungkan firman Tuhan secara keseluruhan, dan juga anak-anak kami semuanya, jawablah pertanyaan ini dalam hati itu. Apakah sudah ada visi Jabundu? Apakah kamu benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sayang sama kamu? Apakah kamu benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sayang kepada orang yang kamu sayangi? Sadari dong, Tuhan ini keleng kalau tenaman jelma-jelma si ikelengindu, bahkan jelma-jelma si ibencidu pe, Tuhan sangat sayang. Bisa saja suatu saat kamu membenci seseorang, tapi ingat, Tuhan sangat sayang. Ketika kamu membenci dia dan Tuhan menjadikan dirinya sebagai pengawal, sia-sialah rasa benci itu. Sia-sia. Makanya di dalam Lukas tadi, aku mendoakan orang yang mengutuki aku. Aku mendoakan orang yang mengutuki aku. Aku mendoakan orang yang membenci aku. Aku mendoakan orang yang meneror aku. Maukah kamu mempersiapkan diri dari sekarang, sehingga suatu saat nanti kamu menjadi utusan yang sangat sempurna untuk menyampaikan berita kehidupan, kabar kehidupan. Kalak siapa inge si sangap nabas doni eda, jabu si kugange, jabu si sangapna. Ternyata jabu si sangapna mekap jabu singgit memberitakan berita kegeluhan. Bas Tuhan dari. Keluarga yang paling berbahagia adalah keluarga yang menjadikan visi jabunya untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu menyayangi kami. Sekalipun Engkau menghukum bangsa Yahudi, tapi kasih sayang-Mu kekal. Sekali Engkau memilih dia menjadi bangsa pilihan-Mu, maka selamanya Engkau menjadikan bangsa Yahudi menjadi bangsa pilihan-Mu. Namun Engkau juga seorang yang sangat adil dan objektif. Ketika mereka bersalah, Engkau berikan mereka merasakan kesalahannya itu, tetapi kasih sayang-Mu tetap setia menemani mereka. Kami juga semakin menyadari Tuhan, bahwa ketika jabu kami ada masalah,
ketika keluarga kami ada masalah, maka Engkau tetap hadir di situ. Bahkan akan menyempurnakan. Semua masalah dalam hidup ini hanya sebuah pengalaman yang suatu saat nanti memperindah keberadaan kami. Sempurnakanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati setiap kami, supaya kami semakin menyadari kasih sayang setia-Mu yang demikian luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kita di gereja ini dan juga kami yang live streaming, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan iman kita secara bersama-sama bagi seluruh orang Kristen, orang yang percaya di dunia ini dalam segala masa. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mengalami dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, duduk dalam kerajaan maut. Dalam hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan pengucapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ucapan syukur kita adalah diambil dari Mazmur 50. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1. Gembala kami, tuntun kami dan bangun. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekarang marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan juga doa persembahan kita tadi. Pertama kita bersama-sama berdoa di dalam hati kita, lalu nanti kami akan lanjutkan. Kita berdoa. Hadirat-Mu ya Tuhan, atas kehidupan yang Engkau atas yang Engkau berikan kepada kami setiap. Karena kami membayangkan kalau kami tidak bisa menghirup oksigen, maka kami tidak akan mempunyai tenaga di dalam hidup kami. Tenaga untuk bekerja, tenaga untuk mendapatkan rezeki kami. Makanya Tuhan, kami menyadari ketika kami bisa memberikan persembahan kami, bukankah itu bisa kami dapat karena Tuhan sudah memberikan oksigen kepada kami? Menyadari bayaran oksigen itu. Sebab kalau Tuhan meminta bayaran oksigen, tidak ada yang bayar Tuhan dengan seluruh rezeki kepada kami.
yang seluruh pendapatan kami, income kami tidak akan mampu membayar oksigen itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan ketika kami memberikan persembahan kami, ini hanya sebagian kecil sekali dari yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Kami memohon agar Tuhanlah melayakkan persembahan kami yang kecil ini Bapa, supaya bisa menguatkan kemuliaan-Mu di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan berkatilah kami semua Bapa, supaya untuk selanjutnya pun kami dimudahkan, kami diluangkan untuk mendapatkan rezeki-rezeki di dalam kehidupan kami yang kami peroleh atas hasil upaya kami, hasil kerja keras kami, kerja cerdas kami, kerja kolaboratif kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami bekerja lebih giat, bekerja lebih sungguh, supaya kami bisa selalu memberikan persembahan-persembahan kami kepadamu saja. Kami mengucap syukur Tuhan atas pelayanan di gereja kami, di GBKP Rumbun Cengkareng ini. Kekuatan utama di rumbun kami ini Tuhan adalah leadership dan kebersatuan hati. Leadership, kepemimpinan dari pendeta dan ketua rumbun kami beserta dengan seluruh jajarannya, BPMR dan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau sudah talenta-talenta yang ada di dalam diri anak-anak muda kami, sehingga mampu ibadah kami ini bisa ditonton oleh semua jemaat kami, bahkan diikuti oleh semua jemaat kami dimanapun mereka berada melalui live streaming yang disediakan. Berkatilah selalu Tuhan pendeta kami, pertua diaken kami, pengurus kategorial kami, panitia-panitia yang dibentuk untuk menyempurnakan pelayanan di gereja kami ini. Dan juga adik-adik kami yang menjadi song leader, menjadi pemusik, menjadi petugas IT live streaming. Dan juga semua jemaat-jemaat kami dengan fasilitas yang mereka miliki, supaya mereka juga bisa menikmati live streaming ini Tuhan. Supaya ibadah kami Bapa selalu bisa kami laksanakan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa akan beberapa saudara kekasih kami yang saat ini berada di dalam pemulihan kesehatannya. Kami berdoa terhadap orang tua kami, pertua emeritus kami Rasmuli Sembiring dan Nora, Sanbet Surbakti, Dharma Sembiring, Naras Bapak Rivel Ginting. Tuhan, kelengkala tendu ya Bapak, arak-arak lu, sembuhkan lu, sempurnakan lu kesembuhan dah. Kerina senina restoran kami, orang tua kami, pertua emeritus kami, naras kami, singundai ibalaskan kami gelarna gelah, ia penggejapkan, iba suasana KIP, Tuhan tetap si jadi Tuhan dah. Tuhan Yesus tetap si nemani ia rasinga jari ia. Kami juga teringat Bapa akan kesehatan Ketua Umum Modramen kami dan juga Nora. Pendeta kami Agustinus Purba yang kami dengar 2-3 hari terakhir ini berada di rumah sakit. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang menguatkan, Engkau menyembuhkan pendeta kami ini dan Nora Tuhan. Kami mendengar karena kecapean di dalam pelayanan dan juga hal-hal yang lain. Itu adalah lumrah kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Tapi pada saat yang sama kami juga sadar bahwa tubuh kami adalah tubuh yang lemah. Tubuh yang selalu perlu dikuatkan. Tubuh yang gampang sekali mendapatkan virus-virus penyakit. Tuhan, kami menyadari Bapa bahwa Engkau izinkan penyakit ini ada di dalam diri sendiri seorang kami dan juga ketua modramen kami adalah sebagai tanda kasih-Mu untuk menyuruh mereka beristirahat sejenak. Engkau juga pernah menyuruh Nabi Elia untuk beristirahat Tuhan.
Karena Engkau melihat komitmennya dalam melayanimu. Dan Engkau melihat sebagai manusia kelemahan Nabi Elia. Lalu Engkau beristirahat. Dan dia tertidur. Lalu Engkau bangun untuk makan Tuhan. Engkau kirim makanan itu melalui burung-burung yang Engkau suruh Bapa. Sempurna sekali kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bisa mengasihi kami dengan cara yang tidak bisa kami pikirkan. Tidak bisa kami antisipasikan. Karena Engkau memang Tuhan kami yang maha kuasa dan maha pengasih. Engkau juga sudah memberkati keluarga saudara kekasih kami, J. Crispinem, yang Engkau sudah memberikan atas kelahiran anak laki-laki di tengah keluarga ini. Kami bersyukur karena anak dan ibu semuanya sehat-sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sangat berterima kasih akan keluarga yang pada hari ini mengantarkan anaknya untuk sebentar lagi menikmati kedewasaan iman yang diteguhkan melalui CD yang akan dipimpin oleh pendeta kami. Jadikanlah keluarga ini menjadi keluarga yang menyaksikan dan memberitakan firman-Mu Tuhan. Karena keluarga ini sudah berprestasi mengantarkan anak-anaknya mendapat prestasi iman. Dan ini harus disampaikan supaya makin banyak orang, makin banyak keluarga yang menyadari bahwa dia pun harus melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan atas seluruh ibadah kami dan semua kami yang bertugas pada hari ini. Si naruh, si remomo, si liturgis, si khotbah, si babai ibadah, si ngatur live streaming, semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati. Layakkanlah kami selalu Bapa, supaya kami layak ikut di dalam ibadah-ibadah suci yang dilakukan. Karena kami sangat sayang Bapa, kami sehat, kami kuat, tapi kami tidak pernah diikutkan untuk melayani Engkau Bapa di rumah suci-Mu ini. Ini adalah kerinduan kami Tuhan. Dan sekaligus inilah prestasi kehidupan iman kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau selalu menjamah kami dalam bahasa yang paling menyentuh di dalam hati kami. Sehingga bagaimana kerasnya pun kami Tuhan, kalau Engkau sudah berbicara ke dalam hati kami, maka kami hanya luluh, terduduk, menangisi kehidupan kami, dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengundang anak-anak kami yang akan mengikrarkan iman percayanya didampingi oleh orang tua. Mari datang ke altar ini. Senina ras turang, saudaraku yang terkasih yang ada di rumah, di mana saja yang boleh mengikuti siaran live streaming ini, terkhusus orang tua yang menghantarkan anaknya, menyaksikan, mengikrarkan iman percayanya, dan jemaat yang ada di dalam gereja. Mari sebenakan, ogekan kami liturgi kalak siningawankan endah. Kata pengendesan manbandu krina perpulungan, senina resturang krina, ijenda tedis kekelengenta, sinai enggo ipridiken, sanga kitik denga, sanga enggo ngaku dengan erpadan orang tua, maka ikep-kepna ia rikutkan kata di bata, janah ngiyahkan, ras naruhkan ia,
kubas pengajaran karena berita si meriah. Sendah enda tridah buah pengakuna ndube. Sabab genduari mepaksana si alokon ia jadi ngawan ibas gereja anta dengan alu EP. Ia tanken ikut ibas lakon persadan si badia di tengah-tengah perpulungan ta. Kata persinget membantu kam orang tua bagi pe anak-anak kami sini ngawankan sendah. Okam nande bapa orang tua anak enda. Ijenda anak tak sini kelengi kam tedis ilebe-lebe di bata dengan di tengah-tengah perpulungan enda. Gelah i aku kena kini terkena. Lako jadi ngawan ibas perpulungan Tuhan Yesus. Gejaplah maka kerina enda jadi rekiteken perkuah ate di bata. Sini sekena arah kesasi badia. Ras katana menbandu. Lako ngepkap anak enda maka ia tek. Iba si enda si dekehkan kata di bata. Okam anak-anak kami ikutkan ajar orang tuandu. Sueras perhatian Tuhan sebab patut idalan kendu. Pehagalah nande bapandu. Ema pedah si pemena si berikan di bata. Radu ras padana ema. Gelah mejuah-juah kam. Janah dekah kam geluh idoni enda. Kam orang tua olah pesega-sega anak ndu. Erbanca ia merawat. Tapi ibas pebelin-belin ia ajari dengan teguh-teguhlah ia bagi singena ate Tuhan. Maka menbandu kam teluna anak kami. Alawi penungkunan si kusah ke menbandu ilebe-lebe Tuhan di bata dengan di tengah-tengah perpulungan enda. Si pemena. Tengah kaman di bata si sada. Makap Bapa janaman anak-anak Yesus Kristus janaman kesah si badia. 2. Tengah kam rikutkan kata di batas ini pelajari kam. Maka amin arkiteken dosandu kami terus pernembah ras kemenakan di bata. Tapi arkiteken kini tekendu man Tuhan Yesus. Krikel ia lemi di bata dosandu. Canah arah ia ngencadalin kegeluhan si rasa lalap. 3. Erpadan kam kidekah geluhndu ngit kam ngelawan dosa. Cenari alu tutus megiken ras ngikutkan kata di bata. 4. Erpadan kam alu penampak di bata maka asa gegah pemetah ras buat tendulit nanggung tanggungan du ibas perpulungan enda sebab ibas GBKP enda kita ngawan gelah rah belangna ras rah ulina kini rajan di bata dengan terpuji kelar di bata. Adi tuhu bagi atenu nindulah teluna kam tuhu bagi ateku. Dage adi tuhu atendu si tersinget menbandu arah kata di bata enda. Aku kan kini tekendu di tengah-tengah perpulungan enda. Aku kan dagi kini tekendu nindulah. Aku tak mandi bata, Bapa sila arsibar kuasana, sinepa langit rasdoni. Aku tak man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing muda-muda nari, si sok leaman, tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persila, mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen, petuluwariken enggo keke ibasi mate nari. Nangki ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata, Bapa sila arsibar kuasana. Jenari rahma yamari, ngeranakan singgelur rasinggo mate. Aku tak man kesah si badia, jana litsada gereja si badia, persadan kala si badia, mengalami dosa, kini kaikan kula, kegeluhun si rasa lalap. Amin. Unik Tanita Beruginting I alokan kami kam jadi ngawan ibas perpulungan ni Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan ibas gelar Bapak ibas gelar anak ras ibas gelar kesah si badia amin. Rufa Angelina Bruginting I alokan kami kam jadi ngawan
ibas perpulungan ni Tuhan Yesus i tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan. Ibas gelar Bapa ibas gelar Anak ras ibas gelar Kesah Sibadia Amin. Praditya Trido Tarigan i alokan kami kam jadi ngawan ibas perpulungan ni Tuhan Yesus i tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan. Ibas gelar Bapa ibas gelar Anak ras ibas gelar Kesah Sibadia Amin. Silakan menghadap jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Allah pemilik kehidupan kami. Di altar ini, di hadapan-Mu, didampingi orang tua yang melahirkan, membesarkan anak-anak ini, dan juga disaksikan oleh semua jemaat, keluarga, kerabat, melalui siaran live streaming GBKP Cengkareng. Ketiga anak Tuhan ini, Aurel, Angel, dan Trido, sudah mengikrarkan pengakuan iman percayanya kepada Tuhan. Dan mereka pasti akan menghadapi banyak tantangan. Baik pergaulan sebagai orang muda, baik perjalanan hidup di duka dan suka. Dan juga bagaimana ketiga anak kami ini harus tetap setia dan tidak ingkar sampai kapanpun. Oleh karena tawaran, oleh karena daya tarik, oleh karena rayuan-rayuan dunia ini ya Bapa. Kami persembahkan ketiga anak kami ini kepada Tuhan. Pimpin dan tuntun mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang hebat, yang menyenangkan hati Tuhan, membanggakan orang tua, dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur juga untuk orang tua yang boleh memenuhi tanggung jawabnya untuk mendewasakan anaknya. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga rohani mereka. Hari ini menjadi sebuah bukti yang nyata prestasi orang tua yang sudah menghantarkan anaknya untuk menyaksikan imannya di ibadah ini. Berkati orang tua anak-anak kami ini supaya tetap sehat, kuat, segar, panjang umur, dan mereka akan terus melihat bagaimana perkara-perkara ajaib Tuhan terjadi bagi anak-anak kami. Sehingga orang tua ini akan sangat kagum dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun penuh pergumulan untuk mendampingi, membesarkan, mendidik, dan bahkan menjadi contoh bagi anak-anak kami. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi pada waktunya nanti. Terima kasih Bapak. Kami serahkan anak-anak kami ini dan seluruh keluarga dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kami serahkan kepada majelis untuk memberikan surat ngawan mereka. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi Kitab Denden nomor 303 bait 1 dan 2. Oh Yesus kan terang geluhku. Landak kita kerina, cirem kita kerina. Adik kunei rumah kamras anggota keluarga nande Bapa bergandengan tangan, saling berpegangan untuk boleh memuji nama Tuhan. Ya, cirem kita kerina. Sebab ia kan terang kegeluhan ta. Yesus kam terang geluh, kam mesin gelini tendi.
Tuhan lamun kebiaran COVID-19 kita terus menyaksikan kebesaran Tuhan. Dialah maha baik, dia luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk berkata Allah baik. Oh Yesus, kam terang geluku, haleluya. Kam masih kawali aku, ibas paksa lik kesusahanku. Oh Yesus, ajari min aku gelang gelung ikut pratendu aradalan salang babayaku. Oh Bapa dan kepemindoku, likap sada surat-suratku, atanin aku ibas rumahku, sedekah galung Bapa. Dan kepemindoku, sada surat-suratku, atanin aku ibas rumahku, sedekah kalinari oh Bapa. Haleluya. Litap sada surat-suratku, atanin aku ibas rumahku, sedekah galuku. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah kamu tetap hidup dalam terang firman Tuhan, agar kamu sanggup menjalankan fungsimu sebagai bapa, sebagai ibu dan anak di dalam keluargamu. Sebagai imbalan bagi kamu ialah perolehan hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Untuk meneguhkan kamu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berlangsungnya kebaktian kita secara live streaming pada hari ini dan terlaksananya CD bagian anak kita. Demikian juga firman Tuhan yang telah ditabur pada kita hari ini oleh pertua kita, Pertua Analgin Ginting. Untuk itu marilah kita renungkan sejenak firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Saat teduh kita mulai.
Saat teduh selesai, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sekarang marilah kita dengarkan beberapa informasi dari BPMB kesempatan kami berikan. Terpuji nama Tuhan, ibadah live streaming kita pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami atas nama majelis pertama-tama mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah angkat CD hari ini, Aurel Bru Ginting, Trido Tarigan, dan Angelina Bru Ginting. Dan juga selamat kepada semua orang tua yang sudah dapat hadir di gereja ini untuk mengantarkan anak-anak kita ini. Kami juga atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Pertua Anel Ginting yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan juga kepada Pertua Diaken Sektor Filipi yang melayani kita hari ini. Dan juga kepada organis, song leader, dan juga tim IT. Dan semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dimanapun berada yang tetap setia mengikuti live streaming kita dari rumah. Dan jangan lupa, mulai hari ini kita akan mengikuti pekan keluarga yang kita ikuti secara live streaming melalui link dari Klasis Jakarta Banten dan akan di-share oleh majelis melalui WA jemaat kita. Minggu depan kita masih tetap ibadah secara live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Dewi Gurki dan Pertua Diaken Sektor Roma. Pandemi COVID-19 masih ada, tetap kita ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Akhir kata, kami ucapkan selamat hari Minggu dan Salam.